السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan Inna Ibrahim kana ummatan. Sungguh Ibrahim itu satu umat. Apa itu umat? Sudah kita bahas 4 pengertian, 4 makna umat. Umat seperti kaidah bahasa Indonesia, sekumpulan orang. Bisa juga pemimpin, bisa juga waktu. Dalam surat Yusuf kemarin ya, waktu. Ada satu lagi, keyakinan. Wa wajadna aba'ana ala ummatin. Abu Jahal Abu Lahab mengatakan, kami dapati nenek moyang kami berada dalam satu umat. Maksudnya dalam satu keyakinan, memiliki satu keyakinan. Apa yang dimaksud umat di sini? Pemimpin. Inna Ibrahim kana ummatan. Sungguh Ibrahim itu seorang pemimpin. Pemimpin dalam kebaikan. Bukan memimpin suatu negeri seperti kerajaan begitu. Bukan. Karena kita dapati Nabi Ibrahim tidak seperti Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim tidak seperti Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim tidak seperti Nabi Daud. Yang Nabi sekaligus pemimpin, sekaligus raja, sekaligus amir. Adapun Nabi Ibrahim sekedar nabi, bukan raja, bukan pemimpin, tidak mempunyai kekuasaan wilayah. Maka yang dimaksud dengan pemimpin di sini adalah pemimpin dalam kebaikan. Nah, tidak ada satupun ajaran kebaikan yang tidak diambil contoh, misalnya para nabi, para rasul. Adakah para nabi, para rasul yang bukan keturunan Nabi Ibrahim? Tidak ada. Tidak ada. Semua nabi adalah anak beliau. Dari Isa, Yahya, Zakaria, Harun, Musa, termasuk Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, semua adalah anak cucu beliau. Ya. Maka salah satu sebutan bagi beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bapaknya para nabi. Seluruh nabi adalah anak beliau. Tidak ada yang bukan anak beliau. Ya, kemudian qanitan, kunut. Apa yang dimaksud dengan qanitan? Dawamut ta'ah,
terus menerus dalam ketaatan. Kalau taat sekali-sekali gampang. Ahli maksiat suruh sekali-sekali taat, bisakah? Bisa, gampang. Biasa mabuk, biasa judi, biasa minum khamar, suruh sehari taat, gampang? Sawah gampang. Dan itu sering terjadi, ya. Biasa mabuk, biasa judi, biasa zina, malam itu atau hari itu dia bersama keluarganya salat Idul Fitri misalnya, atau salat Idul Adha misalnya. Habis salat Idul Adha dia berkurban misalnya. Sanggupkah? Mudah. Taat itu kalau sekali-sekali gampang. Yang sulit dawamut ta'ah, terus menerus dalam taat. Pagi, sore, siang, malam, besoknya seperti itu lagi, lusanya seperti itu lagi, terus minggu depan, bulan depan, tahun depan, terus taat. Ini yang tidak gampang. Istiqomah, ya. Ini yang tidak gampang, ya. Kalau sekali-sekali gampang, ya. Maka dikatakan qanitan itu dawamut ta'ah wal istimraru fiha ala kulli hal, dalam segala keadaan. Banyak dari kita taat kalau apa? Kalau sedang kena musibah, sedang diuji, sedang mendapatkan cobaan, bisnisnya bangkrut misalnya, atau dia dipecat misalnya, atau anak-anaknya meninggal misalnya. Dia taat, bisa. Begitu bisnisnya mulai naik, karirnya mulai menanjak, gajinya sudah besar, lupa. Beliau tidak. Beliau istimrarun fiha ala kulli hal, dalam segala keadaan selalu taat. Banyak uang, taat. Enggak ada uang, taat. Sedang mendapatkan kesenangan, taat. Sedang mendapatkan kesulitan juga taat. Dan begitu seterusnya. Fahuwa muti'un lillah, taat kepada Allah, sabitun ala ta'atihi, sabit, terus berada di situ. Mudimun laha fi kulli hal, dalam segala keadaan sama, ya. Walaupun wujudnya berbeda barangkali. Yang lain sholat berdiri, dia duduk. Yang lain sholat dengan sempurna, dia berbaring misalnya. Nggak masalah. Yang penting sholat. Kenapa? Karena dia tidak sanggup berdiri, karena tidak sanggup duduk. Kama anna ibnahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, sebagaimana putra beliau. Siapa putra beliau? Mestinya Ismail, ya, tapi beliau sebut Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Putra beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal cucu, cicit, buyut entah keberapa, tapi disebut dengan anak. Dari sini kita tahu bahwa cucu, cicit, anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, itu keadaannya seperti anak.
Apa? Dapat aliran pahala. Gitu. Kalau anak kita sholat, kita dapat pahalanya. Anak kita baca Al-Quran, kita dapat pahalanya. Bagaimana cucu? Iya. Bagaimana cicit? Iya. Bagaimana buyut? Iya. Terus sampai bawah. Begitu juga sebaliknya. Ayah kita, kakek kita, buyut kita, bapaknya buyut, dan seterusnya sama. Nah, putra beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, mengingat Allah, berzikir mengingat Allah dalam semua keadaan. Ini diriwayatkan oleh Aisyah. Dan diambil kias dari sini bahwa begitupun wanita, maka wanita boleh berzikir, mengingat Allah, zikrullah, walaupun sedang haid. Ketika laki-laki Nabi Muhammad SAW selalu berzikir mengingat Allah walaupun dalam keadaan junub, haid, itu cuman tidak boleh sholat, tawaf. Agak berbeda antara haid dengan junub. Junub tentu tidak sah sholat, termasuk tawaf. Bagaimana saum? Sah. Nabi pernah junub dalam keadaan fajar sudah terbit. Artinya dalam keadaan junub beliau makan sahur, terus selesai makan sahur, waktu subuh sudah tiba, beliau belum mandi junub. Beliau mandi junub, baru setelah itu mengimami sholat subuh. Berarti puasa tidak ada hubungannya dengan junub. Kenapa mesti mandi junub? Ya karena mau sholat. Karena mau sholat subuh. Bukan karena mau saum, keliru. Saum sekali lagi tidak ada hubungannya dengan junub. Ya ambil contoh misalnya jam 9 pagi tidur, lagi saum ya. Taruhlah misalnya mimpi basah, keluar air mani, kan junub nih. Apakah dia langsung wajib mandi? Tidak. Ya. Nanti mau sholat duhur baru wajib mandi. Ya. Nah, adapun haid ada 4. Adapun wanita haid yang tidak boleh dilakukan hanya 4. Ini yang kata Nabi ya, yang dilarang oleh Nabi SAW. Bukan ulama. Kalau ulama, yang namanya ulama yang macam-macam, beda pendapat. Kalau Nabi cuma 4. Yang dilarang oleh Nabi terhadap wanita yang haid cuma 4. 1, wanita haid 1 tidak boleh sholat. 2, saum puasa. 3, tawaf. 4 terakhir jima. Adakah yang kelima? Tidak ada. Kalau Nabi ya. Kalau larangan langsung dari Nabi SAW.
Nah, adapun pendapat ulama ya macam-macam. Oh, baca Al-Quran nggak boleh. Oh, boleh tapi jangan memegang mushafnya. Oh, masuk masjid nggak boleh. Boleh tapi begini. Itu pendapat ulama yang tentu bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau melarang wanita haid cuman 4 tadi. In qama zakarallah wa in jalasa zakarahu wa in nama wa in akala wa in qada hajatahu zakarallah. Ketika beliau berdiri, beliau berzikir. Ketika beliau duduk, beliau juga berzikir, ingat Allah. Begitu juga ketika beliau tidur, makan, buang hajat, ya, beliau tidak pernah lupa, ya, selalu mengingat Allah. Ya, sekarang beliau bahas Hanif. Tadi qanit, sekarang Hanif. Ini ciri-ciri beliau. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan. Apa itu Hanif? Qanit sudah tadi, ummatan sudah, ya. Ma'ilan 'ani syirki. Ma'ilan 'ani syirki, tidak cenderung kepada syirik. Banyak dari kita yang tidak syirik tapi cenderung. Ada syirik-syiriknya. Coba tadi tidak megang itu. Coba tadi jalannya jangan ke situ. Coba tadi, ini ada kecenderungan syirik. Kita sering bercanda, ya. Sebagian dari kita serius. Oh, nggak boleh ngomong begitu, ya. Celaka nanti kita. Sebagian kita bercanda, ketawa. Sebagiannya lagi serius. Jangan marah bahkan, ya. Pokoknya kalau kita mancing nih, jangan megang ini. Nah, sesuatu yang nggak ada hubungannya. Kalau mancing bareng, terus ada yang ngomong apalah gitu, marah dia, serius. Itu cenderung kepada syirik. Salah satu sifat syirik adalah meyakini yang bukan asbab sebagai asbab. Megang kail kebalik misalnya, apa hubungannya dengan dapat ikan banyak atau sedikit? Kan nggak ada hubungannya. Yang ada hubungannya itu kalinya memang banyak ikan atau tidak, umpannya disukai ikan apa tidak. Ketika ini kita lakukan syirik? Tidak. Biar kita dapat ikan banyak, kita cari umpan yang sangat disukai oleh ikan. Pakai telur, pakai ini, pakai itu, segala macam. Sebagai asbab. Syirik? Tidak. Itu asbab. Yang syirik itu yang nggak ada hubungannya. Tiup dulu, umpannya tiup dulu 3 kali. Ini kan nggak ada hubungannya. Ya. Atau hentakkan kaki 7 kali ke bumi. Ini kan nggak ada hubungannya. Ya. Atau kiper penjaga gawang kalau nggak ingin masuk diusap-usap dulu itu gawangnya. Ini kan nggak ada hubungannya. Kok dia lakukan ini?
dengan keyakinan bahwa bisa mendatangkan ikan, bisa menyebabkan bola tidak masuk, itulah syirik. Ma khufiya sababu, apa yang penyebabnya itu tidak jelas, itulah syirik. Maka jualan di tempat ramai dengan harga yang murah supaya laris, ini tidak syirik. Ya, kan banyak saudara-saudara kita, sama aja, ini kan cara, ini kan mereka istilahkan syariat. Ya, ini perantara saja, yang bikin laris Allah, caranya seperti ini. Ya, jimat-jimat apa segala macam hadis ini. Ahlu sunnah akalnya dipakai untuk memahami dalil. Mereka nggak pakai akal. Apa hubungannya laris dengan tiup-tiup seperti itu? Kok diyakini ada hubungannya? Itulah syirik. Nah, beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam terpuji luar biasa kemuliaan beliau itu karena apa? Ma'ilan 'anis syirki, jauh dari syirik, tidak cenderung kepada syirik. Karena ini memang yang terbesar. Ya. Maka tidak disebut di sini Nabi Ibrahim itu apa? Rajin sholat, rajin puasa, gitu. Menutup aurat, enggak disebut. Itu jauh di bawah ini. Ini yang terbesar. Apa? Tidak cenderung kepada syirik. Ini yang sangat besar. Ini betul-betul tauhidnya luar biasa. Mujaniban likulli ma yukhalifu ta'ah, jauh dari segala sesuatu yang bertentangan dengan ketaatan, jauh dari segala bentuk. Lawan kata taat apa? Lawan kata taat, lawan kata taat adalah maksiat. Jauh dari segala bentuk maksiat. Fa wasafa bil itsbati wan nafi, maka beliau disifati dengan isbat dan nafi. Isbat dan nafi, ada yang ditentukan, ada yang ditetapkan, ada yang dibuang. Gitu. Yang ditetapkan apa? Qanitan. Yang dibuang, walam yakum minal musyriki, beliau tidak syirik, jauh dari syirik. Ya. Karena sekali lagi tauhid itu tidak sah kalau tidak memenuhi dua rukun. Tauhid kita tidak sah kalau tidak memenuhi dua rukun. Masih ingat apa dan apa? Nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Isbat saja enggak sah. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Tauhid? Belum. Sahkah tauhid kita? Tidak. Tidak, belum sah. Aku bersaksi bahwa Tuhanku adalah Allah. Aku bersaksi Allah adalah Tuhanku. Sah tauhidnya? Belum. Karena belum ada nafi. Maka harus ada yang dinafikan. Maka yang sah adalah tidak ada Tuhan kecuali
Allah. Baru sah. Sebab kalau tidak ada nafi, kalau boleh tanpa nafi, Abu Jahal, Abu Lahab masuk surga. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah. Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah. Abu Jahal, Abu Lahab memuliakan Allah. Tapi kenapa Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka? Karena Abu Jahal, Abu Lahab tidak menafikan. Menafikan apa? Lata, Uzza, Hubal, Manat. Tidak dinafikan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Allah tidak dinafikan juga. Jadi ada Allah, ada Lata, Uzza, Hubal, Manat. Itu yang bikin Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka selama-lamanya. Bukan anti Allah, tidak menyembah Allah, benci kepada Allah. Keliru. Mereka cinta kepada Allah. Al-Quran yang jadi saksi. Yuhibbunahum kahubbillah. Abu Jahal, Abu Lahab itu mencintai berhala-berhala itu sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab mencintai Allah. Berarti Abu Jahal, Abu Lahab mencintai Allah. Tapi selain Allah ada yang lain. Itulah syirik. Hakikat syirik di situ. Maka hati-hati. Jangan sampai ada selain Allah di diri kita. Kalau itu merupakan hak mutlak Allah. Ya, seperti disembah, diibadahi, diminta, diharapkan, dan seterusnya. Walam yaku minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang musyrik. Ini takkid, ini penguat. Listimrarihi ala tauhid, karena beliau terus menerus bertauhid, terus menerus dalam keadaan tauhid. Kalau sholat kan sekali-sekali, kalau puasa kan sekali-sekali, nggak mungkin tiap hari, tiap saatnya. Begitu juga baca Al-Quran sekali-sekali. Kalau tauhid, nggak ada sekali-sekali. Terus melekat di diri kita, dalam keadaan apapun, dimanapun. Tauhid itu harus ada pada diri kita. Sekali tidak ada, kufur. Karena ini keyakinan, tidak boleh lepas dari diri kita. Beda dengan sholat, saum, baca Al-Quran, jihad, sekali-sekali. Faqad kana alaihi salatu wassalam ma'suman 'ani syirki. Maka beliau maksum, terjaga dari syirik. Ma'a anna qaumahu kanu musyrikin. Padahal kaumnya penuh dengan syirik. Termasuk ayah beliau. Ayah beliau berada dalam keadaan syirik. Bahkan pembikin patung berhala. Dan beliau yang disuruh oleh ayahnya untuk menjual patung itu, berhala itu. Dan ini haram. Ya. Patung tidak boleh ada di rumah kita, tidak boleh ada di mana-mana. Ya. Kalau terpaksa sulit dibuang kepalanya. Ketika Nabi pulang ke rumah mendapati satu patung, beliau perintahkan supaya kepalanya dibuang. Tangannya, badannya, kakinya biarkan saja, nggak apa-apa. Ya. Walam yaku minal musyrikin,
والدليل على ذلك أن الله جعله إماما. Allah menjadikan beliau sebagai seorang imam. Wala yaj'alullahu linnasi imaman man lam yuhaqqiq at-tauhida abadan. Dan Allah tidak akan menjadikan seseorang menjadi imam kalau dia tidak mewujudkan tauhid dalam dirinya selama-lamanya. Walaupun mungkin dia raja, walaupun mungkin dia penguasa besar seperti Fir'aun, apakah kemudian disebut imam? Tidak. Sebaliknya, kerajaan nggak punya. Boro-boro kerajaan jadi ketua RT aja tidak. Menguasai beberapa orang saja tidak. Tapi ilmunya luar biasa. Maka disebut imam. Siapa? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Apakah mereka punya kekuasaan? Tidak sama sekali. Apalagi Imam Bukhari. Antum tahu barangkali ya, keadaan mengenaskan di akhir hayat beliau. Ya. Ujian yang luar biasa. Seorang diri pulang kampung. Ya, kalau kayak kita ya gagal total ya kan. Merantau dan dielu-elukan sebagai seorang yang berilmu, tapi pulang kampung sendirian. Tidak ada yang mau menemani kecuali satu orang, katibnya. Dan tidak lama setelah itu beliau wafat. Imam dari mana? Pemimpin dari mana? Secuil pun nggak punya kekuasaan. Tapi sepakat para ulama menyebut beliau sebagai imam. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Padahal tidak punya kekuasaan sedikit pun. Nah, sebaliknya, yang kekuasaannya luar biasa. Ya kalau kafir kita nggak bahas lah ya. Masuk Imam Fir'aun, ya kan? Kekuasaannya luar biasa. Ya taruhlah yang Muslim, Harun ar-Rasyid misalnya, atau Khalifah al-Ma'mun misalnya, nggak disebut imam. Imam Harun ar-Rasyid. Kita nggak dengar para ulama menyebut sebagai imam. Padahal pemimpinnya luar biasa. Kepemimpinannya, kekuasaannya luar biasa. Harun ar-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah al-Ma'mun, al-Mutawakkil, al-Mu'tasim. Ini kekuasaan sebagai khalifah luar biasa. Seluruh negeri Islam. Nah, sekarang kan pecah-pecah. Saudi ada sendiri pemimpinnya, Mesir ada sendiri pemimpinnya, Yordan ada sendiri, Syria, Syam, Irak ada sendiri. Dulu jadi satu. Dipimpin oleh seorang pemimpin, Umar bin Abdul Aziz, Al-Mu'tasim, Al-Ma'mun. Besar sekali kekuasaan. Tapi disebut imam? Tidak. Jadi imam di sini adalah dalam kebaikan, dalam ilmu, dalam amal. Siapa imam terbesar? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, lebih dulu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi Muhammad yang nomor satu ya. Tapi lebih dulu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ta'ammala hala Ibrahim alaihi salatu wassalam, barang siapa yang merenungkan keadaan pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa ma jara alaihi wajada annahu fi ghayati ma yakunu min maratibis sabar, kita akan dapati beliau berada dalam puncak apa? Puncak kesabaran. Kesabaran yang luar biasa ada pada diri beliau. Puncak kesabaran. Kesabarannya luar biasa.
fi ghayati ma yakunu min maratibil yaqin, dan berada dalam puncak keyakinan. Yakin luar biasa, beliau memiliki keyakinan yang luar biasa. Bayangkan, detik-detik mau dibakar, datang Jibril. Beliau nggak mau minta tolong. Detik-detik mau dibakar, sebentar lagi api sudah mau dinyalakan. Datang Jibril. Beliau nggak mau minta tolong sama Jibril. Bahkan Jibril yang menawarkan. Maksudnya Jibril menyayangkan, kenapa engkau tidak berdoa? Kenapa engkau tidak minta? Amma ilaika falah. Beliau jawab, kalau yang dimaksud minta tolong kepada engkau, enggak. Berarti yakin sekali bahwa Jibril nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, apalagi yang lain, Jibril nggak bisa berbuat apa. Yang bisa berbuat, yang bisa menolong hanya Allah. Lihat diri kita. Jangankan Jibril yang datang, jenderal yang datang aja kita, tenang. Ada jenderal yang mau nolong kita, merasa tenang. Jangankan jenderal, wali kota, camat, atau Pak Lurah aja, merasa tenang kita, didukung sama Pak Lurah. Beliau Jibril nggak mau beliau. Yang beliau mau cuma Allah. Dan tidak boleh minta tolong kepada Jibril, tidak boleh. Syirik. Karena salah satu sifat malaikat apa? Wa yaf'alu ma yu'maru. Hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau Allah nggak perintahkan, malaikat siapapun nggak mau. Walaupun baik. Beda dengan kita ya. Malaikat begitu. Ada anak umur 1,5 tahun, dia jalan sempoyongan, lagi berajal jalan ya. Sebelahnya jurang. Mungkin ayah ibunya lagi meleng kemana gitu ya. Ada malaikat di situ. Mau nolongin nggak kira-kira malaikat? Mau nolongin? Nggak mau. Nunggu perintah dari Allah. Ada perintah dari Allah, malaikat hafadah untuk menjaga, tolong sami'na wa ata'na. Nggak ada perintah. Inilah para malaikat. Beda dengan kita ya kan. Kita kan tidak seperti itu. Kebaikan atau keburukan. Kita banyak berinisiatif. Yang penting kalau baik, ini yang buruk pun dilakukan. Ya. Malaikat jangankan buruk, baik aja nggak mau. Baik aja nggak kan baik. Jagain bocah umur 1,5 tahun supaya nggak terjatuh dalam jurang kan baik. Nggak mau malaikat kalau tidak ada perintah dari Allah. Kita sebaliknya. Jangankan yang baik, yang buruk pun kita lakukan. Padahal larangan Allah. Li'annahu la yasbiru ala hadhihi al-umur al-'azimati illa man ayqana bis-thawab. Kenapa bisa segitu sabarnya beliau? Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain, begitu sabarnya. Puncaknya beliau berdua, Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kenapa begitu sabarnya? Jawabnya,
aiqana bis-shawab. Karena mereka yakin adanya pahala. Yakin adanya pahala. Dengan meyakini adanya pahala, maka seseorang itu akan sabar. Ya. Mungkin kita kurang yakin terhadap pahala. Bukan di depan mata, seolah jauh gitu. Maka bangun malam terasa malas. Datang ke masjid ketika azan berkumandang rasanya berat. Ya, mengeluarkan uang untuk sedekah rasanya berat. Kenapa? Banyak dari kita tidak yakin adanya pahala itu. Maka yang yakin, kita nggak malas. Belum subuh udah bangun, bawa dagangan ke pasar. Udah nggak gampang itu. Belum subuh udah bangun itu berat. Dia bawa dagangannya ke pasar. Karena dia yakin kalau mendapatkan uang nanti dia bisa begini begitu. Berapa banyak dari kita malam-malam masih di proyek, ya kan? Capek, panas, belum ribut sama atasan bawahan, karena dia yakin hasil setelah ini. Banyak dari kita tidak yakin ada kenikmatan pahala, ada kenikmatan ridha Allah, kenikmatan surga, maka rasanya berat. Faman indahu syakkun aw taraddudun la yasbiru ala hadha. Maka orang yang ada keraguan, maju mundur, tidak yakin, dia nggak akan sabar. Orang nggak yakin, apa iya ya, dia nggak akan sabar. Kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam begitu sabarnya? Karena mereka yakin seyakin-yakinnya. Ya. Li'anna an-nafsa la tada'u syai'an illa lima huwa ahabbu ilaiha min. Karena seseorang itu tidak meninggalkan sesuatu kecuali ada sesuatu yang lebih baik dari itu, maka dia tinggalkan itu. Gajinya berapa? 15 juta. Kan lumayan besar itu. Dia tinggalkan itu. Dia tinggalkan. Kenapa? Karena ada yang lebih besar. Itu. Pindah ke perusahaan lain, gajinya 20 juta atau 25 juta. Dia tinggalkan itu. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih baik, maka dia tinggalkan itu. Begitu juga. Surga, ridho Allah, kenikmatan surga luar biasa. Gak ada bandingannya dengan gaji dunia ini. Maka ditinggalkan agar kenikmatan surga tidak terhalang. Kalau dia terus berada di perusahaan riba itu dengan gaji 30 juta, 40 juta, dia akan terhalang dari surga. Biar nggak terhalang, ditinggalkan nih. Padahal 40 juta gaji. Kenapa? Karena dia mengincar yang lebih besar. Apa? Surga. Wala tuhibbu syai'an illa ma dhannat faidatuhu. Dan tidaklah seseorang mencintai sesuatu
kecuali dia yakin tentang manfaat sesuatu itu. Au tayaqqana, dia yakin betul dengan manfaat sesuatu itu, maka dia cintai. Manfaat gaji besar, manfaat jadi pejabat, manfaat jadi pengusaha, kan yakin betul dia, maka dia cintai. Begitu juga ketika kita yakin betul dengan kenikmatan surga, insyaallah ta'ala kita akan semangat menuju ke sana. Sebagaimana para nabi, para rasul, para sahabat, semangatnya luar biasa. ويجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من خلقه لا يقصد منه أن يصل إلينا الثناء فقط. Sekarang beliau ngajak kita untuk membahas kenapa Allah memuji-muji Nabi Ibrahim, kenapa Allah menyanjung-nyanjung Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kenapa? Padahal yang bikin Nabi Ibrahim baik seperti itu, Nabi Muhammad mulia seperti itu, yang bikin siapa? Allah tentunya. Tapi kenapa Allah masih memuji-muji? Mestinya kan dia nggak terpuji. Saya bikin si fulan ini jadi direktur karena saya menteri misalnya, saya tunjuk dia, padahal kemampuannya biasa-biasa saja. Tentu saya nggak muji dia, ya kan? Orang yang bikin dia direktur saya. Kalau saya mau yang lain, yang jauh lebih pintar, yang jauh lebih cerdas, yang jauh lebih berprestasi, tapi saya maunya dia karena kedekatan saya dengan dia misalnya. Apakah di hati saya memuji dia? Tidak. Tidak. Nah, yang bikin Nabi Ibrahim sabar, yang bikin Nabi Ibrahim tahan uji, yang bikin Nabi Ibrahim bertauhid luar biasa, siapa? Allah. Tapi kenapa Allah memuji beliau? Memuji Nabi Muhammad SAW dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad, engkau berada dalam akhlak yang azim, mulia, agung. Jawabannya ada dua. Kenapa Allah memuji-muji Nabi Ibrahim? Kenapa Allah memuji-muji para nabi, para rasul? Itu ada dua alasan. Yang pertama, mahabbatu hadha alladhi asna Allahu alaihi khairan. Agar orang-orang mencintai kebaikan, kan yang dipuji kebaikan-kebaikan Nabi Ibrahim, kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad, kebaikan-kebaikan Nabi Nuh, Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Biar apa? Biar manusia mencintai kebaikan, biar manusia mencintai tauhid, kesabaran, dan seterusnya. Kama anna man asnallahu alaihi syarran, sebagaimana ketika Allah menjelek-jelekkan sesuatu, menjelek-jelekkan Fir'aun, menjelek-jelekkan Abu Jahal, Abu Lahab, menjelek-jelekkan iblis, kan begitu kan? Allah menjelek-jelekkan Fir'aun, iblis, Namrud, Qarun di dalam Al-Quran dan Sunnah. Biar apa? Biar kita semua benci terhadap kelakuan iblis, kelakuan Fir'aun, kelakuan Abu Jahal, Abu Lahab, begitu.
Dan ini tidak bisa dipisahkan, ya. Ya, bencilah perbuatannya, nggak usah membenci orangnya. Sulit untuk sekelas Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Gimana kita bisa? Bencilah perbuatan Fir'aun, jangan Fir'aunnya. Nggak bisa dipisahkan. Bencilah perbuatan Abu Jahal, Abu Lahab, jangan Abu Jahal, Abu Lahabnya. Nggak bisa. Bencilah perbuatan iblis, jangan iblisnya. Nggak bisa. Sudah menyatu, kan? Keburukan iblis dengan iblis itu sendiri sudah menyatu. Begitu pula keburukan Fir'aun dengan Fir'aunnya itu sendiri sudah menyatu. Fanuhibbu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka kita mencintai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam li'annahu kana imaman hanifan qanitan lillah. Kenapa? Karena beliau adalah imam, beliau adalah hanif. Apa hanif tadi? Jauh dari syirik. Tidak ada kecenderungan sedikit pun terhadap syirik. Tidak seperti sebagian kita. Banyak dari kita bahkan yang sudah ngaji ada kecenderungan terhadap syirik. Qanitan lillah, selalu tunduk patuh kepada Allah. Tidak di hari-hari tertentu, tidak di saat-saat tertentu, tapi terus istimrar, dawam. Wa naqrahu qaumahu, dan kita membenci kaum beliau. Kita membenci kaum beliau. Inilah beliau, ya, yang namanya hari ini disebut-sebut oleh seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Mana ada seorang muslim yang tidak menyebut nama beliau setiap hari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Di muka bumi seluruh kaum muslimin menyebut nama beliau setiap hari, setiap saat, setiap kali sholat. Berapa kali dalam sehari? Ya. Tahiyat 5 kali ditambah atayat awal di sholat duhur, di sholat asar, di sholat maghrib, di sholat isya. Ya, berapa kali itu? Setiap hari seluruh kaum muslim. Padahal ketika beliau hidup, ada yang menyanjung-nyanjung beliau, ada yang mengeluh-elukan beliau, tidak ada. Bahkan pernah terjadi satu masa yang beriman di muka bumi, iman yang benar, ya, bukan iman tercampur subhat seperti yang kita bahas tadi. Itu cuman beliau dan Sarah. Cuman beliau dan istri beliau. Ini sebelum beliau ketemu dengan Hajar. Sebelum beliau ketemu dengan raja yang hobinya mengambil istri orang itu. Nah, ketika akan bertemu dengan raja tersebut, beliau memerintahkan kepada Sarah istri beliau untuk mengatakan bahwa Sarah itu saudara Ibrahim. Jangan bilang istri. Sebab kalau dibilang istri, yaitu tadi, si raja ini kalau sama gadis, sama janda, malas-malasan. Tapi kalau istri orang, namanya mungkin untuk menunjukkan kesombongannya, untuk menunjukkan congkaknya, kekuasaannya. Siapa yang bisa menahan maunya saya? Ya, hatta suami. Maka seorang laki-laki yang memiliki istri cantik, diambil istrinya itu, suka-suka dia. Dan suaminya tidak bisa berbuat apa-apa. Dahsyatnya kekuasaan si raja ini, Namrud. Maka Nabi Ibrahim menyuruh istrinya untuk tauriah. Bukan bohong, ya. Sepertinya bohong tapi tidak bohong.
Secara kalimat sepertinya bohong. Ketika beliau ditanya, ini siapa? Dijawab, ini saudara. Maksudnya saudara seiman. Kan nggak bohong. Kalimat sekilas, ya bohong. Masa istri dibilang saudara. Tapi maksud beliau saudara seiman. Kenapa? Sebelum bertemu, nanti kalau ditanya, engkau saudaraku ya, jangan bilang istriku. Kenapa? Karena engkau. Di muka bumi ini tidak ada yang beriman kecuali aku dan engkau. Ibrahim. Siapa yang akan mengeluh-elukan beliau? Siapa yang akan menyatakan bahwa beliau adalah pemimpin? Orang manusia beriman cuma dua. Nggak nyangka hari ini jutaan, mungkin miliaran manusia menyebut nama beliau setiap hari, setiap saat. Begitulah orang-orang yang beriman. Berkibar, menonjol, sebut-sebut setelah mati. Beda dengan para artis, ahli maksiat, tokoh sesat, dielu-elukan, berkibar, disebut-sebut, masyhur ketika hidup. Begitu mati, nasian mansia. Nggak ada yang ingat lagi. Banyak artis-artis yang udah mati, dilupakan begitu saja. Yang ngobrol, oh iya ya, ada artis yang begini ya. Itulah ahli maksiat. Waktu hidup luar biasa, disebut-sebut, disanjung-sanjung. Mati, dilupakan. Ya kita nggak usah jauh-jauh para ulama, para nabi, para rasul. Pahlawan aja lah. Pahlawan yang waktu itu mungkin dipenjara seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol. Hari ini masih disebut-sebut. Bagaimana para ulama, bagaimana para nabi, para rasul diabadikan namanya dalam Al-Quran. Maka sabar. Kalau nama kita, nama antum tidak disebut-sebut, enggak masalah. Li'annahum kanu dhalin, karena umatnya Nabi Ibrahim ini sesat. Sesat-sesat-sesatnya. Dan beliau berdakwah luar biasa, satu-satu, ya. Dan tidak kemudian manusia beriman berbondong-bondong masuk agama Islam seperti umat Nabi Muhammad SAW. Tidak. Wa nuhibbul malaikata wa in kanu min ghairi jinsina. Oleh karena itu, terhadap malaikat kita cinta apa benci? Malaikat kita cinta malaikat apa benci? Tentu cinta. Wa in kanu min ghairi jinsina, walaupun tidak sejenis dengan kita. Tapi kita mencintai Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, para malaikat. Kenapa? Karena mereka adalah ahlu ta'ah. Mereka sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah. Li'annahum qa'imuna bi amrillah. Selalu melaksanakan perintah Allah. Walaupun tidak sejenis dengan kita. Wa naqrahu syayati. Dan kita otomatis wajib benci kepada setan. Karena setan adalah lambang keburukan. Pokoknya asal ada yang buruk, pasti setan. Maka jangan ada rasa cinta terhadap setan. Termasuk rasa cinta kalau setan itu dipakai untuk nama makanan, minuman, pakaian. Tentu pakaian itu kan kita sukai, makanya dipakai. Makanan itu kita sukai, makanya dimakan.
ya, maka tidak pantas dan haram insya Allah menamakan makanan, minuman, pakaian dan seterusnya dengan setan, iblis, ya, yang hal-hal maksiat itu, ya. Masih banyak nama lain untuk menunjukkan apa ya, menunjukkan pedes. Masuk mesti sambal setan, ya, sambal apa, nggak patut, ya, nggak pantas nama seperti itu. Nah, setan itu simbol keburukan. Semua keburukan pasti setan. Adakah keburukan yang bukan setan? Tidak ada. Ada juga istilah setan dan diri kita. Maksudnya setan dari diri kita itu setan dari jenis manusia, dan setan itu dari jenis jin. Minal jinnati wan nas. Emang ada kalimat seperti itu. Dari keburukan setan dan dari keburukan diriku sendiri. Maksudnya apa? Dari keburukan setan jenis jin dan dari keburukan setan jenis manusia. Maksudnya itu. Karena setan itu enggak ada. Setan itu tidak ada zatnya. Yang ada zatnya itu malaikat, tanah, langit, bumi, Allah, itu semua zat. Adapun setan bukan zat, tapi sifat. Seperti panjang, pendek, besar, kecil. Ini kan bukan zat, bukan kata benda, gitu, tapi kata sifat. Begitu pula setan. Setan itu kata sifat. Setan adalah semua keburukan. Nah, setan ini bisa menempel di dua zat. Setan itu yang kata sifat itu bisa menempel di dua zat. Apa dan apa? Jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Dan haram bagi kita untuk tidak membenci. Jadi wajib membenci setan itu. Baik setan dari jenis manusia atau setan dari jenis jin. Setan dari jenis jin kita tidak lihat, tapi kita bisa tahu dari sabda-sabda Nabi SAW. Setan dari jenis manusia kita melihat. Kapan kita bisa lihat setan dari jenis manusia? Teman antum. Nah, ketika teman antum ngajak antum untuk ke diskotik misalnya, tempat maksiat misalnya, itu setan. Itu sedang jadi setan. Ya, maka dalam hal ini haram kita berbuat baik kepada dia. Ayo, nggak bisa berangkat, ya. Udah kamu aja, saya ongkosin. Dengan berbuat baik, padahal dia sedang jadi setan. Ketika mengajak maksiat, ketika dia minum khamar, ketika dia berjudi, ketika dia tidak sholat, itu adalah setan. Maka berbuat baik kepada dia dalam keadaan maksiat haram. Kecuali dia dalam keadaan yang tidak sedang menjadi setan. Betul dia sering mabuk, tapi hari ini dia sedang nolongin temannya yang kecelakaan. Kita bantu dia, bolehkah? Ya tentu boleh. Dia tidak sedang menjadi setan. Yang haram kita bantu ketika dia sedang menjadi setan, ya, dalam bentuk apapun. Bahkan yang paling ringan tuh situ tuh, Pak, gereja mana ya, sambil bawa kitab Injil gitu. Pak, gereja mana? Tuh sebelah situ tuh. Dia kan sedang berbuat baik, menunjukkan.
yang ditunjukkan adalah tempat maksiat, lebih maksiat dari zina, khamar, judi, pelacuran. Karena zina, khamar, judi, pelacuran, narkoba, kalau dia muslim masih ada harapan masuk surga. Kalau gereja, ya nggak mungkin, kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun kita bantu hanya dengan menunjukkan jari. Wa nakrahu syayatin, kita membenci syaitan, li'annahum 'asuna lillahi wa a'da'un lana walillah. Karena setan itu bermaksiat kepada Allah, dan karena setan itu adalah musuh kita, musuh Allah. Wa nakrahu adba'as syayatin, begitu pula kita membenci para pengikut setan, li'annahum 'asuna lillahi aidan wa a'da'un lillahi walana. Karena para pengikut setan juga bermaksiat kepada Allah dan juga musuh Allah serta musuh kita semua, walaupun sekedar pengikut. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah memuji-muji Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, para nabi, para rasul? Manfaatnya apa? Yang pertama sudah, ya. Yang kedua, an naqtadiya bihi fi hadhihi sifah, agar kita meniru, mencontoh beliau, mengikuti beliau. Ya. Karena Allah memuji-muji, otomatis pujian Allah nggak mungkin salah, kan? Kita ikuti Nabi Ibrahim, kita ikuti Nabi Muhammad, kita ikuti Nabi Nuh, Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Ya. Allati athna Allahu biha alaihi, karena Allah memuji-muji mereka. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, pada kisah mereka terdapat pelajaran bagi ulul albab, orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, sungguh terdapat contoh teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Wallahu a'lam. Iya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.